Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sarah Aftafia, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu dapodik dan emis. Dan sebelum saya menjelaskannya, subscribe, like, and comment dulu ya. Baik, langsung saja kita masuk pada poin pertama, yaitu mengenai pengertian dapodik. Data pokok pendidikan atau disingkat dengan dapodik adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional yang merupakan bagian dari program perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang data pokok pendidikan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan kewenangan untuk merancang prosedur pengumpulan data, melakukan sosialisasi, dan membangun sistem pengumpulan dan penyimpanan data yang cepat, efisien, serta mengkoordinasikan pengumpulan semua data pokok pendidikan dari satuan pendidikan yang berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Pengumpulan data pokok pendidikan ini yang dimaksud itu meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi pembelajaran, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan peserta didik jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB melalui dapodik. Adapun pengertian dari emis, yaitu Education Management Information System atau disingkat dengan EMIS, adalah sistem pengelolaan data pokok pendidikan Islam yang dikelola oleh Sekretariat Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Serta EMIS ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan jajaran Ditjen, Pendis, dan stakeholder lain akan tersedianya data pendidikan Islam yang lengkap, akurat, mutakhir, dan tepat waktu guna mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan program prioritas pendidikan Islam. EMIS ini menjadi acuan bagi sistem informasi pendukung pengelolaan program pendidikan Islam yang dikembangkan unit-unit kerja lain. Adapun fungsi dapodik. Yang pertama, sumber informasi alokasi dana bantuan operasional sekolah atau disingkat dengan dana BOS berdasarkan jumlah siswa. Yang kedua, sumber informasi alokasi penerima tunjangan guru bagi yang berhak dan memenuhi syarat. Ketiga, sumber informasi pengelolaan bantuan sarana dan prasarana belajar mengajar, tempat pengajuan dan perbaikan data kelembagaan sekolah, serta tempat pengajuan dan verval atau verifikasi validitas data untuk NUPTK, NISN, serta NPSN. Selanjutnya, fungsinya sumber informasi, pemetaan dan pemerataan guru, fasilitas monitoring dan evaluasi kebijakan serta program Kemendikbud sebagai sistem data pendidikan yang efisien dan efektif. Bentuk nyata dari upaya mengurangi penyimpangan, pelanggaran, serta kecurangan pengajuan sarana dan prasarana, dana BOS, dan tunjangan guru. Adapun fungsi EMIS, yaitu untuk memenuhi kebutuhan jajaran Ditjen, Pendis, dan stakeholder lain akan tersedianya data pendidikan Islam yang lengkap, akurat, mutakhir, dan tepat waktu guna untuk mendukung perencanaan pengambilan kebijakan program prioritas pendidikan Islam. EMIS juga menjadi acuan bagi sistem informasi pendukung pengelolaan program pendidikan Islam yang dikembangkan unit-unit kerja lain. Adapun manfaat dapodik, yaitu bagi PTK atau guru honorer, yaitu memberikan kesempatan untuk memperoleh hak berupa tunjangan,
Yang kedua, memberikan tempat untuk memperoleh NUPTK yang terverifikasi atau valid, serta penyedia fasilitas monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah. Adapun bagi siswa, manfaat Dapodik yaitu sebagai tempat mendapat NISN dan terverifikasi dan valid. Kedua, memberi kemudahan mendapatkan dana BOS. Selanjutnya, manfaat Dapodik bagi sekolah yaitu memudahkan pengajuan sarana dan prasarana, memberikan kemudahan penjaminan mutu. Yang ketiga, memberikan kemudahan perubahan kelembagaan, serta sebagai tempat mendapat NPSN yang terverifikasi dan valid. Adapun manfaat Dapodik bagi pemerintah, yaitu membantu proses pemerataan dan pemetaan guru-guru. Kedua, membantu proses akuisisi informasi pendidikan secara efektif dan efisien, serta membantu mencegah kecurangan sekolah dalam mengajukan pendanaan. Di sini ada pun manfaat bagi EMIS, yaitu memudahkan di dalam menemukan data yang valid tentang madrasah, pokok pesantren, dan pendidikan tinggi di Indonesia. Sebelum dapat membuka tampilan aplikasi EMIS, perlu diingat bahwa aplikasi adalah aplikasi berbasis web, sehingga untuk membukanya dibutuhkan software penjelajahan internet atau browser seperti Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, dan lain-lain. Namun perlu diingat juga untuk jenis browser yang digunakan adalah kompatibel dengan aplikasi ini adalah Mozilla Firefox. Adapun urgensi integrasi data EMIS dan Dapodik, yaitu urgensi integrasi data EMIS ke Pusdatin diantaranya untuk pengelolaan nomor pokok sekolah nasional atau NPSN, pengelolaan nomor induk siswa nasional, pengelolaan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendaftaran SNMPTN dan UTBK SBMPTN. Serta di sini juga bisa pendaftaran KIP kuliah, pendaftaran asesmen nasional, validitas NIK, pertukaran data siswa untuk mendukung proses mutasi siswa, dan penerimaan peserta didik baru. Adapun di sini poin yang bisa kita jelaskan yaitu perbedaan Dapodik dan EMIS. Dapodik adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan RI agar sekolah-sekolah dapat melaporkan Dapodiknya langsung ke kementerian secara online melalui jaringan internet tanpa perlu terkendala masalah jarak maupun waktu. Sedangkan EMIS merupakan suatu sistem pendataan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama, di mana saat ini tengah melakukan revitalisasi dan pengembangan untuk menghadirkan sistem yang lebih baik dan lebih handal dengan didukung oleh teknologi yang lebih mutakhir serta beberapa terobosan baru. Adapun indikator terakhir yaitu mengenai integrasi data EMIS dan Dapodik. Yang pertama, integrasi data pendidikan antara Kemenak dan Kemendikbud dilakukan dalam rangka meningkatkan tata kelola dan kualitas data pendidikan secara bersama-sama. Yang kedua, Kemenak melakukan pengelolaan data pendidikan melalui EMIS. Yang ketiga, Kemendikbud melakukan pengelolaan data pendidikan melalui Dapodik. Yang keempat, atau terakhir, integrasi data EMIS dengan Dapodik dan PDDikti dikoordinasikan oleh Pusdatin Kemdikbud selaku penanggung jawab pengelolaan referensi data pendidikan. Sekian penjelasan mengenai Dapodik dan EMIS. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.